Kembali lagi di Batoy. Bacot Sotoy. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keris, yaitu salah satu pusaka asli Indonesia. Yoi. Di mana yang udah dikukuhkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2005. 25 November 2005. Bangga dong, bangga ya. Bangga. Damaskus dari mana deh? Byzantine Empire. Ya, kalau Damaskus di sana ya di sini keris Indonesia. Oh, ciri khas Indonesia. Ada juga yang Krisyanto. Aku di mana? Hari ini kita kedatangan salah satu kolektor dan pemerhati keris. Perhatian banget sama Kris. Krisnya di saya. Dimandi. Istri keduanya lah. Istri keduanya keris. Kris Dayanti. Kadek Manuraga, salah satu putra anak muda Bang. Yoi. Sosok tokoh muda Bang. Bukan toko sih, Alias alias Kimada. Nah, mungkin bisa Perjelaskan. diterangkan sedikit. Mungkin kalau tahu sejarah keris. Kalau sejarah sih di apa namanya, tidak ada prasasti atau sejarah yang terlalu memastikan bahwa keris itu kapan diciptakan. Cuman dia ada semacam relief di sebuah candi pada abad ke-9. Di sanalah kira-kira kata keris itu pertama kali muncul. Keris zaman dulu pun tidak ada buku yang mengenai tentang itu, tidak ada sama sekali. Jadi dari relief candi. Iya, dari relief, terus kemudian dari peninggalan kerajaan gitu. Kira-kira seperti itu. tapi kalau seperti itu keris pun berarti setiap zaman berubah ya. Oh ya, ada apa namanya? Berarti ada eranya masing-masing. Daerahnya masing-masing. Kalau dari penangguhan, tangguh itu berarti sebenarnya berasal dari kata Jawa yang berarti tak sengguh, berarti masih ada unsur kira-kira. Zaman Kediri, Singosari, kemudian Majapahit, Mataram, Nom-noman itu ketika Mataram pecah jadi Surakarta sama Hamengkubuwono Jogja. Ini nom-noman. Salah satu nom-noman. Ya. Terus Saya pencipta keris ya. Kemudian ada yang namanya keris Kamardikan. Jadi Kamardikan itu setelah Indonesia merdeka. Jadi pada tahun 45 Indonesia merdeka, kemudian konsensus daripada pakar-pakar keris itu menyepakati bahwa tahun 45 ke atas sampai sekarang itu termasuk keris Kamardikan. Baru Itu baru ya. setelah Indonesia merdeka. Sama kayak Kuangian. Nah, Wewangian. Kamardikan berarti kemerdekaan. Kuangin itu kan kuangan. Kuangan. Ini mau bahas Kuangian. Berarti keris itu adalah alat apa termasuk senjata ya? Ya, senjata. Sebenarnya dulu diciptakan untuk senjata tikam tajam di kedua belah sisi dan atasnya itu runcing. Jadi ya sama kayak senjata tikam biasa. Belati tikam. Berarti untuk perang juga Ya. dipakai perang. Ya kalau nggak perang ngapain pakai senjata, men? Perubahannya jadi benda pusaka. Itu kan kemudian berubah menjadi benda pusaka ya pada saat sebuah kerajaan itu memang perlu ada pusaka di kerajaannya yang dibikin oleh empu-empu tertentu. Dulu kenapa sih orang bikin keris itu ya karena ada sebuah permasalahan, mereka mengutarakan permasalahan itu kepada seorang empu. Empu zaman dulu kan dituakan dan spiritualnya tinggi. Kemudian si empu membabar sebuah keris yang penuh filosofi untuk kesejahteraan. Sebenarnya apa namanya, masalah zaman dulu sama zaman sekarang itu sama sih, tentang kerejekian, kesejahteraan, perlindungan dan lain-lain. Kepemimpinan. Itu yang membuat keris menjadi pusaka berarti. Pusaka. Kira-kira seperti itulah. Kalau kesotoyan saya. Soto aja ya. Namanya juga Batoy. Namanya juga Batoy. Batoy, bacot. Ulang lagi dong. Nah, dari sekian banyak keris sekarang kan ada beberapa keris-keris termasuk misalnya peninggalan kerajaan kayak Yoi. gitu. Bisa dikasih tahu nggak sama kita keris? Sebenarnya
kalau menurut saya keris termasyhur itu kan semua orang pasti tahu Empu Gandring. Iya. Iya, aku yang rambutnya panjang itu. Gondrong. Oh, gondrong. Iya. Gondrong. Oh, iya. Nah, itu Lanjut, Pak. Empunya digemari gitu. Gandrung. Iya. Empu pakai Motong. Empu gerinda. Oh, band. Dang. Oh, Green Day. Ah. Terus. Aduh. sejarahnya saya kurang tak paham sih. Cuman kalau dari perkerisan Ken Arok meminta keris kepada Empu Gandring yang dibuat untuk membunuh Tunggul Ametung kalau nggak salah. Tujuannya dibunuh biar bisa mendapatkan istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Karena di cerita Jawa sendiri itu tersebar barang siapa yang bisa memperistri Ken Dedes, dia akan jadi raja termasyhur di Pulau Jawa. Oh. Lu dua-duanya itu ditanya. Ken Dedes. Ken saya tahu. Ken itu bahasa Balinya mana? Mana gininya? Oh, Ken Dedes. Iya. Pada saat pembuatannya itu dia minta 1 hari 1 malam untuk membuat. Cuman ya karena sebilah keris itu harus diselesaikan dengan cara puasa mungkin dulu penempaan. Jadi memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, si Ken Arok ini pengen cepat untuk menyelesaikan si keris. Pada saat diambil keris itu belum jadi. Nah, makanya Ken Arok marah. Dan kemudian karena dia kurang suka mungkin dengan bentuknya, rancang bangunnya, terus dibunuhlah si Empu pembuat. Dan kemudian si Empu itu dalam keadaan sekarat mungkin, saya nggak tahu benar apa tidak nih, cuman dia bilang begini, keris ini akan membunuh 7 keturunanmu. Dan itu memang sudah terjadi. Seru sekali nih Chris ini. Nanti backsoundnya dipakai lagunya Chris Patih mungkin. Oh ya, Chris Patih biar ngecing itu kan Chris. Mungkin di bawah video Chris Yanto bisa. Seru banyak soalnya Chrisnya. Wah, legenda itu. Keris termasyhur tidak hanya keris Ken Arok, ada lagi pada saat zaman Majapahit, Nogo Sosro dan Sabu Inten. Oh, teh men. Itu Sosro diambil dari nama itu mungkin. Berasal dari kata sastra kan. Kalau Jawa kan Sosro ya. Jadi naga yang bersisik 1000. Nah, Sosro. Itu melambangkan tahta yang berkuasa seperti itu. Bukan Sosro berarti. Bukan. Mana cara pengucapannya? Sosro. Dian Sosro. Nogo Sosro. Nogo Sosro. Sosro men. Kemudian Sabu Inten berarti ya sabuk ikat pinggang, Inten berarti batu mulia yang berarti yang memang keris itu diciptakan hanya untuk kaum bangsawan pada saat zaman itu. Kemudian replikanya banyak, sampai zaman sekarang pun masih ada Kamardikan yang bikin Nogo Sosro sama Sabu Inten. Era Kamardikan Berarti juga ada duplikatnya gitu. Ada duplikat. Bukan KW. Kemudian Ya KW. bukan kaleng-kaleng. Selain Empu Gandring, yang termasyhur apa lagi? Sabu Inten, Nogo Sosro, kemudian yang ini nih yang paling kita senengin kalau nggak salah, Kiai Condong Campur namanya. Condong itu artinya condong campur, keinginan, condong campur itu menyatukan. Saya kira nasi. Jadi Majapahit dengan pusaka condong campurnya itu pengen mempersatukan Nusantara, kira-kira seperti itu. Berarti itu zaman Majapahit. Zaman Majapahit. Tetapi keris condong campur itu memiliki watak yang sangat aura yang sangat panas karena dibikin oleh 100 empu pada saat zaman itu. Dan penempaannya pun digengbeng. Penempaannya pun sangat sangat spesial, jadi memiliki aura panas. Kemudian ada cerita juga dari Kiai Condong Campur itu karena ada wabah penyakit gerubung, kalau di Bali gerubung, kalau di Jawa pageblum. Saat itu di zaman Majapahit, kemudian yang bertarung mengalahkan si keris itu ya Sabu Inten pertama. Kan cerita-cerita zaman dulu kan pertarungan ya antar kerisnya yang bertarung apa ada orang yang
Nggak tahu juga. Pakai stick, men. pakai stick. Nanti ini ya. Plesta. Wah. Reload ya. Itu kemudian condong campur menang. Sabuk Inten merasa tersudut karena pemilik sabuk Inten kan kaum kaya pada saat zaman itu. Kemudian muncullah namanya keris sangklat. Sengkolo mencelat, itu artinya penolak bala. Pada saat zaman kerajaan Majapahit. Jadi si sangklat ini berhasil mengalahkan Condong campur. condong campur. Kemudian si condong campur melesat ke atas menjadi lintang kemukus atau biasanya kita Bintang bintang temukus. Bintang mereka. Kejora. apa sih namanya? Bintang kukus. Oh, bintang kukus. Cung, seperti itulah kira-kira. Jarang-jarang. Benar atau enggak kan? Yo, Dari sesuai mitos. mitos. Ya kan Mitos. 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 Sejarah, mitos. Ada lagi Sunan Kalijaga. Itu keris Carubo. Carubuk. Yang paling dekat ini sih, yang paling fenomenal Kiai Nogosiluman. Nah, itu keris dari Pangeran Diponegoro yang 3 bulan terakhir kalau nggak salah dikembalikan sama pihak Belanda ke Indonesia. Bangga dong. Jangan Sugaluh. Segaluh itu lebih tua daripada Singosari kayaknya tuh. Kerisnya yang model-model lurus gitu seperti keris di relief Borobudur. Itu cara penempaannya saya dengar-dengar apa? Oh ya. Dipijat. Jadi Oh, bukan pegal ditempa lindung mungkin ya? pakai- Enggak. Bukan itu. Iya. Bukan ditempa dari tang. apa? Pakai Tapi palu mijitnya atau nggak gini api. kan? Mijitnya gini. Plus. Oh, plus. Oh, siap. Itu Saka, kalau misalnya sebilah keris pada saat zaman sekarang kan besi panas kemudian ditempa, kemudian kita main gerinda kan, itu untuk tajam. Nah, kalau pada zaman dulu untuk menegaskan bahwa si empu itu memang benar-benar sakti, ya biasanya ada yang pakai pijitan tangan. Makanya ada keris-keris di bilahnya itu seperti kayak ada pijitan tangan gitu. Oh, ada Kira-kira ada sidik jari. Dan yang paling jelas ada sidik jarinya. Karena dipijit. Nggak isi balsam berarti ya? Itu pijitnya pakai apa? Pakai minyak telon. Baby oil. Nivea. Ya. Aduh. Di zaman Majapahit ada seorang empu yang sangat terkenal yang namanya Empu Supo Mandragi. Mandragi. Oh, Mandra yang Sidul. Oh, Mandragait. Yo. Dia diberikan sebidang tanah oleh Raja Brawijaya pada saat zaman itu. Kemudian dia diberi gelar Pangeran Sendang Sedayu. Itu di daerah Sedayu. Teknik tempa lipat pada saat zaman Majapahit itu mencapai 2000 lebih. 2000 lipatan lebih. Jadi inti besi kan besi ditempa. Kemudian sudah gepeng begini, dilipat, ditempa lagi. Oh, sampai ada 2000. inti besinya aja sampai 2000 lipatan. Nah, itu ciri khas dari kerajaan keris-keris kerajaan Majapahit. Kemudian si Supo Mandragi ini dia lebih top nih. Membuat tempa lipat itu 2 kali lipat 4.000 dong. ya 4.000 Wow, 4.000 lipatan. 40-an berapa gitu saya kurang tahu. Jadi kalau ada orang bilang ini keris Sedayu, keris kerajaan Sedayu, Supo Mandragi, kalau kerisnya berat jangan percaya, bohong. Walaupun bilahnya sebesar ini misalnya, dia itu sangat ringan sekali. Karena memang yang tersisanya inti besinya. Kira-kira begitulah. Nah, sebagai seorang kolektor misalnya, yang mau jadi kolektor misalnya, ya keris-keris mana aja sih yang pertama misalnya yang wajib atau harus dimiliki oleh seorang kolektor? Gini, kalau penilaian keris itu kan ada 2, isoteri sama eksoteri. Isoteri itu terkait isi di dalam sebuah keris, entah itu filosofi, tuah, kodam dan lain-lain sebagainya. Eksoteri adalah sisi keindahan. Keindahan bisa dari pamor, dari bentuk keris dan lain-lain. Sebenarnya sih nggak harus, cuman biasanya kalau orang pengen memilih sebuah keris itu ada namanya dapur. Dapur itu adalah
bentuk dari sebuah keris, arsitektur dari sebuah arsitek untuk memasak dapur prima. Saya langsung noleh ke sana karena sana dapur. Berhubung tumpeng landap itu adalah sebuah tradisi untuk menyucikan dan mengupacarai sebuah keris di agama Hindu, di Bali khususnya. Jadi kita bahas kira-kira formasi dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang yang pengen bergelut di bidang keris. Itu biasanya tilam upih. Tilam upih itu bentuk kerisnya lurus, kemudian ada semacam cekungan begini. Itu namanya tikal alis. Filosofinya adalah untuk memperkuat keluarga, pondasi dasar untuk berkeluarga. Jadi pada saat zaman dulu pun seorang empu tahu kalau you mau sukses di luar, beresin dulu keluargamu, kan begitu. Jadi makanya keris yang wajib dimiliki oleh kolektor itu. Bukan wajib sih, cuman sebaiknya punya. Karena ini yang harus mendasar pondasi tilam upih gitu. Ini kerisnya. Ini keris tilam upih nih. Ini tilam upih. Apa kita bicara pamor? Kalau pamor itu ada 250 pamor. Jenis pamor. Saya tidak tahu. Pamor adalah guratan putih semacam relief pada bilah keris. Saya kurang hafal, cuman biasanya dibagi menjadi 3. Karena saya kurang hafal, saya bilang aja 3. Pamor yang bentuknya lurus-lurus, yang bulat-bulat, sama pamor yang sudut-sudut segitiga begitu. Itu jadi corak putih yang ada di keris itu ya. Kalau lurus-lurus, entah lurusnya begini terus menyambung, pokoknya lurus, itu untuk biasanya perlindungan. Jadi ya filosofinya tilam upih ya semoga pondasi berkeluarga baik, kemudian dilindungi oleh hal-hal yang dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pamor tuh yang saya baca tuh dari batu meteorit itu yang untuk pamor, atau dari besinya atau dari bajanya? Karena zaman sekarang batu meteor itu mahal ya, udah pasti mahal dan jarang. Zaman sekarang orang bikinnya pakai nikel. Nikel arti lah. Ya terus. Untuk zaman dulu ya pakai batu meteor. Kan bilah seperti itu. Terus dilipat, dimasukin bahan pamor, kemudian ditempa, jadilah motif-motif seperti ini. Itu yang pertama kan tilam upih. Yang kedua, kalau menurut saya yang seharusnya dimiliki adalah look 3. Look itu apa? Look itu adalah belokan di keris-keris. Lekukan. Lekukan. Nih. Ini look berapa? Caranya ngitung? Ini caranya ngitungnya dari sini. Look pertama 1, 2, 3. Oh, dari cekungannya. Cekungan pertama. 1, 2, 3. By the way nih Majapahit nih. Mahal. Ringan bro. Nah itu 2000 tempat. 2000 lipatan. 2000 lipatan. Ini pamornya kurang kelihatan karena saya nggak bersihin. Look 3 itu biasanya dipanggil dapur jangkung. Jangkung kalau bahasa Jawanya menjangkau. Pokoknya filosofinya terkait dengan cita-cita. Cita-cita agar cita-cita kita tercapai. Setelah pondasi baik, kemudian kita berkeinginan berharap supaya tercapai. Kemudian kalau sudah jangkung, sebaiknya punya dapur brojol. Karena ini peninggalan almarhum kakek nih, paling saya sayangin. Nggak ada looknya, lurus. Dia sama seperti tilam upih, cuman tidak ada guratan di sininya. Oh, nggak ada cekungannya. Di sininya nih, cekungan yang kayak tilam upih tuh. Nih cekungannya ini tilam upih. Sininya. Nggak ada ya? Ini kan nggak ada nih. Nah itu filosofinya brojol. Itu untuk mempermudah apa yang kita ikhtiarkan. Tapi ini lebih bertekstur gitu. Ada gini ya. Ini seperti yang saya bilang nih, kayaknya sudut-sudut bertujuan untuk menghindarkan yang punya keris dari
supaya tidak diolok-olok. Supaya kita tidak menjadi tercela dicela orang maksudnya tidak tindakan yang tercela. Kitanya tidak melakukan tindakan yang tercela. Kira-kira seperti itu. Kalau yang bulat-bulat itu untuk kerejekian. Ada hujan mas yang titik-titik bulat-bulat seperti itu. Kalau yang ini untuk supaya si punya tidak melakukan perbuatan yang tercela. Makanya ini cocok untuk para birokrat, politisi. Sebenarnya kan kalau politisi itu namanya naik asal dia tidak melakukan perbuatan tercela kan gitu. Kalau pengusaha bulat-bulat itu biar bodoh amat mau tercela mau enggak yang penting rezekinya. Kira-kira seperti itu. Wah. Nah, setelah pondasi berkeluarga, kemudian menjangkau cita-cita, terus kemudian perbuatan yang tercela, dilancarkan oleh brojol. Kemudian yang keempat, sangklat. Kita harus punya sangklat itu biasanya look 13. Oh, gininya 3. 1 2 3 4 5. Oh, 13. Kayak tadi yang menang lawan 2 keris. Oh ya, ini keris tangguh Majapahit. Berdapur Nogo Siluman. Jadi naga seperti naga ya kan? Seperti naga. Dia itu badannya hilang. Sampai atas tidak ada. Itu ya seperti kerisnya di Ponorogo. Karena ini Majapahit kuno, kira-kira ya bentuk naganya yang masih primitif. Tidak sesempurna saat Mataram Sultan Agung, Kesultanan. Looknya 13, Sengkulu mencelat. Nah, itu berarti untuk menghindarkan kita dari sengkala. Dari hal-hal yang buruk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. 5 kali juga, Bro. Kalau ini pamornya apa ya? Pandan iris kalau nggak salah, ini ada garis-garis. Saya nggak terlalu bersihin ini. Kayaknya untuk perlindungan juga. Kalau dari segi pamor, ada hubungannya jumlah looknya itu sama penamaannya tadi? Ada. Kalau dapur lurus itu berkaitan dengan ketuhanan. Kalau look 3, look itu harus ganjil ya. Tidak boleh genap, karena genap itu tidak baik bagi si yang punya keris itu. Look 3 untuk jangkung, untuk menjangkau cita-cita. Look 5, look Pandawa, itu untuk kewibawaan. Look 7 sebagai pengayom, pitutur kalau nggak salah. Itu pitutur. Look 9 berkaitan dengan kesempurnaan. Kalau look 9 berkaitan dengan kesempurnaan. Jadi segala sesuatu agar kita sempurna ya look 9 sebaiknya dimiliki. Kalau look 11 tahta biasanya. Tahta dan wanita. Ya. Pokoknya berkaitan dengan kejayaan, kemudian jabatan. Look 11. Itu yang 11. Berarti tadi kan ada yang untuk tahta, ada untuk harta untuk wanita. Untuk wanita ada. Namanya kerisku. Look 1 itu. Biasanya nih kalau untuk harta, tahta, kemudian wanita itu ada namanya keris sepang. Sepong. itu ricikannya yang kiri sama dengan yang kanan. Jadi kalau modelnya begini ya dia di kiri juga begini. Sama presisi gitu ya. Sepang itu melambangkan keseimbangan. Jadi orang-orang di Jawa zaman dulu kalau mau poligami ya harus punya itu. Kalau mau seimbang ya harus. Kalau mau poligami yang lebih elektronik, politron. Klinik poliklinik. Kalau mau di poli pantai. Jangan-jangan ada sepang di sini. Mau poligami. Ada, cuman saya sembunyiin. Selain mau poligami, mau dispong, punya sepang. Ya. Itu selain itu biasanya yang paling terkenal jaran guyang. Jaran guyang itu keris juga. Yang looknya di sini itu seharusnya look kan dari besar, kecil. Yang di sini tuh dia agak kecil, kemudian membesar.
Berarti nggak tajam dong atasnya. Nah, runcing. Oh, runcing. Jaran Guyang namanya. Runcing sih tapi Agak tumpul. Ya, agak besar gitu. Agak besar. Oh. Itu kalau nggak salah Jaran Guyang namanya. Nah, Semar Mesem juga, ya kan? Semar Mesem itu termasuk Tosan Haji lah. Lagu kayaknya. Semar Mesem, Semar Mesem. Kayak lagu deh. Itu Semar Jaran Mesem Guyang itu juga lagu. Oh iya. Ada itu. lagu Lolot Jaran Guyang juga kan? Oh iya. Langit colek Jaran Oh iya. Itu untuk pemikat itu, pemikat. Oh, pemikat wanita. Juga Jaran Guyang. kalau dan Semar Mesem. Semar Mesem itu termasuk Tosan Haji. Jadi Tosan Haji besi yang mulia begitu artinya dia ya mirip seperti Semar. Cuman dia bentuknya jimatan jadi keris kecil. Oh, yang pendek. Ya, pendek-pendek. Biasanya ada untuk memikat. Pengasih sih sebenarnya, pengasihan. Itu setelah tilam upih, pondasi, jangkung untuk cita-cita, brojol untuk dilancarkan, kemudian sangkelat untuk penolak bala. Setelah dilancarkan, kemudian ada masalah biar disingkirkan oleh sangkelat. Kemudian yang terakhir, ini keris model-model keris Buddha. Yang kebanyakan ada di relief Buddha. Relief Buddha terbesar di seluruh dunia kan pada saat abad ke-9 Candi Borobudur. Kira-kira modelnya begini, namanya betok. Wah, betok pasangnya. Betok. Pakai M, betok. Iya. Jadi keris betok itu biasanya dipakai untuk meredam aura-aura negatif dari semua pusaka. Dari semua keris aura-aura negatif. Semacam Polisi. makanya sering orang menamakan keris tindih. Keris tindih itu ya model-model begini, betok-betok gini pada saat era Kabudan. Kabudan itu sebelum ada kerajaan Hindu kan, kerajaan Buddha di Indonesia. Di Indonesia. Berarti ini cuma di Indonesia. Ya, Sriwijaya. Sriwijaya, Singosari. Ada juga Majapahit Kabudan. Dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Oh iya. Itu keris tindih. Setelah permasalahan kita disingkirkan oleh sangkelat, kemudian diselaraskan oleh betok. Agar tidak saling Betok. Biar nggak saling berantem kayak kita tadi. Ya mungkin. Itu polisinya. Nah, itu kira-kira 5 dasar formasi khusus yang menurut saya ya harus dipunyai kan. Untuk kita mulai berkeris sebaiknya ya punya itu. Karena filosofi dua. Mari kita hilangkan kesinengkeran keris. Kesinengkeran itu apa ya? Kewingitan, keangkeran keris. Oh, keangkeran. Sebuah pusaka itu tidak lain tidak bukan hanya sebagai manifestasi doa daripada si empu. Mari kita anggap seperti itu aja. Biasanya kan tata cara membuka keris kan ada yang begini, kemudian begini, ini di sarungnya kita angkat, kemudian seperti ini. Ini tuh kalau dari spiritual supaya aura daripada si keris itu tidak menabrak muka. Berarti harus diginikan dulu. Kalau dari saya berarti ini salah satu aura negatif dong. Ya, karena di mukanya dia emang negatif banget orang. Kalau dari sains mungkin kita kan tidak tahu kandungan racun yang ada dalam sebilah keris supaya tidak menabrak muka langsung. Makanya kayak minum kalau misalnya nggak ini. Ya kalau nggak kuat minum, udah. Gitu. Tuh tata caranya. Iya. Kemudian ini dimasukkan lagi. Udah Berarti bukan ini. Bukan. Kalau misalnya kita membuka keris begini, itu artinya kita menantang duel. Pada saat zaman dulu tata caranya seperti itu. Kalau yang diangkat bilah keris, berarti kita berduel atau perang. Tapi kalau yang diangkat sarungnya. Kalau cuman hanya menanting terus melihat begini aja. Kalau diangkat sarungnya. Kalau diangkat sarungnya ya berarti Review lah. Mau disepang. Kalau kita mereview Review keris lah. nah ini berhubung saya buka nih. Ya. Ini era Majapahit sangat ringan sekali.
pamornya ular lulut itu Ular lari lulut. Ular lulut itu ya untuk kalau nggak salah ya kerezekian karena bulat-bulat begitu juga. Agak ini kurang saya bersihkan soalnya. Masih kelihatan nggak? Nah itu. Ini ringan sekali nih. Nama dapurnya Sempaner bener. Jadi kalau Sempono, kalau Sempono itu singkatan juga. Zaman dulu udah ada. Jangan Edi ya. Sempono. Edi Sempono. Parto. Ini kalau dia look 9 berarti Sempano. Kalau Bali Sempano. Kita Bali aja ya. Sempano. Kalau dia lurus Sempano bener. Nah, ketika ada kembang kacang yang melekat begitu nempel pada dibilah seperti itu namanya bungkem. Jadi lagu beringas bungkam dong. jadi ini fungsinya filosofinya politisi pengacara untuk membungkam rakyat untuk membuka lawan membuka lawan bicara lawan bicara biasanya kalau biasanya kan ada yang seperti itu yang nggak nempel itu bukan termasuk bungkem. Ini yang kalau yang nempel banget nempel gitu ya bungkem Sempano bungkem namanya. Berarti kalau misalnya bicara sama Jos, Jos harus pakai ini biar dia bungkam. Udah ada tahu Jos? Belum ada yang tahu. Jos itu legend ya. Yang sering diajak si buta. Kliwon. mungkin Jos punya. Sorry Jos. Iya, gini makanya kita bungkam kalau nggak dapetnya. Dia Jos soalnya. Silakan dicoba. Coba apa? Maksudnya ringan sekali. Oh iya. Ini mudah-mudahan bisa berdiri ya. Biasanya berdiri itu disebabkan oleh kaki. Anak kecil juga tahu. Keseimbangan yang sangat baik daripada penempaan empu zaman dulu. Ini ada ya. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Tanpa ada tipu muslihat. Berarti nggak semua keris bisa gini ya? Insya Allah enggak. Maksudnya kalau kamar dikan kan empu tidak melakukan puasa ritual segala macam. Kalau dia memang benar-benar pintar kayaknya bisa berdiri. Cuman kalau yang ngawur-ngawur sekedar bikin keris bagus hasilnya cuman ya kayaknya ya enggak bisa. Tidak terlalu seimbang. Nah, tadi kan udah di formasi dasar. Yoi. Selain itu ada lagi nggak koleksinya yang gimana? Gini, kalau udah punya 5 dasar itu biasanya ya tergantung kebutuhan. Kayak tadi saya bilang untuk politisi koleksi Sempano bungkem, kemudian untuk ditakuti musuh-musuh kita cari Bimo Kurdo atau Carito Buntala yang itu look di luar pakem look 15. Kayaknya itu jarang. Ini saya punya koleksi sendiri nih yang kayaknya harus dibahas. Dari sarungnya. Dari sarung. Ini perak. Pendoknya ini perak. Ukirannya sangat lawas. Ini Bali ya? Bukan. Kalau nggak salah Palembang. Oh, Palembang. Di Bali kan nggak begini. Iya, motif swastika itu ya? Nggak tahu. Kalau kebalik juga Nazi juga. Nasi nggak tahu. Pakai piring makan. Ini juga. Belum banyak Kayak ini harus kita bahas. Ini keris dari Palembang. Keris Palembang, Minang, ya daerah-daerah itulah. Karena kan zaman dulu Sriwijaya adalah kerajaan pertama dan terbesar dan terpanjang di sejarah Indonesia. Kemudian dia ditaklukkan oleh kerajaan apa ya namanya? Gini, Singosari dia berusaha bukan. Kalau Singosari dia berusaha untuk menjajah Sriwijaya. Ada namanya ekspedisi Pamalayu. Dia itu pengen menguasai daerah-daerah Melayu sampai ke Malakam, sampai ke Malaysia, dataran Malaysia sana. Nah,
Kemudian dia tidak berhasil mengalahkan pusat pemerintahannya, tapi dia berhasil menguasai kebudayaannya. Dari keris, dari dan lain-lain kan sama-sama Buddha, keris betok segala macam. Yang berhasil mengganti pemerintahan Sriwijaya itu adalah Majapahit. Karena zaman dulu hanya kerajaan Majapahit yang punya meriam. Belina. Meriam Belina. Itu zaman Meriam apa namanya? Zaman warkop. Teknologi apa sih namanya meriam itu loh yang Kayak bom. Itu dia strateginya mengajak pasukan Tartar Mongol untuk menginvasi daerah Sriwijaya. Kemudian pada saat di semak-semak mereka dibunuh satu-satu, kecuali di bagian di divisi artileri. Apa sih namanya? Artileri senapan. Senapan. Kecuali itu yang tidak dibunuh sama mereka. Jadi mereka meminta teknologinya ya agar diterapkan di Majapahit. Makanya Majapahit sangat kuat sekali. Gitu. Yang berhasil mengganti nama Sriwijaya menjadi Palembang adalah Majapahit. Itulah kenapa banyak di Sumatera terdapat pusaka-pusaka dari Majapahit yang dibawa hijrah ke sana pada saat zaman itu. Kalau nggak salah sih ini. Oh ini. Ini look 15 Di luar pakem. Di luar pakem keris. Ini ada gininya juga. Bungkam. Enggak, ini enggak nempel. Oh, enggak nempel. Oh, iya. Ini kalau nggak salah Carito Buntolo kalau bahasa Jawanya. Gimana cara pengucapannya? Buntolo. Oh, Carito Buntolo. BHUN Tolo. Buntolo. MBHUN Tolo. Karena kalau dilihat dari pamornya, ini ciri khas Sumatera yang penuh-penuh seperti ini, namanya pedaringan kebak. Pedaringan kebak itu adalah pengisian yang penuh. Apa namanya? Kebak. Kebak itu Berarti itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa tempat beras yang penuh. Jadi filosofinya kerejekian. Kerejekian. Ini karena ini ringan sekali, ciri khas dari Majapahit sekali, dari lebar bilah yang tidak terlalu lebar 2 cm, tidak sampai dari sini. Kemudian ringan sekali, 2000 tempaan. Nah, kayaknya ini pusaka Majapahit yang tertinggal di Palembang. Oh, tinggalan. Ini dari tapi sekarang sudah ada di Bali. Ini handle-nya ini. Apa sih nama handle dah? Pati. Handle deder kalau bahasa Jawa deder. Danganan kalau Bali. Dangannya ini Sanganan. terbuat dari gading yang sangat tua sekali. Iya. Gading gajah. Gading gajah yang sangat tua sekali sehingga dia hitam. Hitam legam. Oh ininya ya. Bukan mamut ya. Kira-kira seperti itu. Ini bawaannya. Mudah-mudahan saya benar ini bawaannya. Maksudnya nggak diganti dari aslinya dulu. Karena kan bapak saya ya termasuk kolektor zaman dulu kan. Nggak tahu lah. Kenal bapaknya. Bapak saya juga. Tali kasih dong. Kita saudara nih. Keluarga cuma ya, kira-kira kayaknya ini memang harus dibahas tadi ya. Salah satu koleksi dari saya dan kakak saya. Warisan. Ini juga koleksi ya berarti ya? Ya ini kerisnya tua-tua semua. Era Majapahit, Mataram kuno. Ini yang ini besinya. Besinya besi tua, cuman sarung warangkanya kayaknya bikinan baru. Oh, tapi gininya itu. Nggak mungkin kita majang emas di sini nanti kalau ada maling gimana? Iya. Oh, dari tergantung mas siapa. Kalau ini majang mas Bento ya, nanti nggak di. Mas Fem. Ini ada satu lagi nih yang wah ini yang saya tunggu-tunggu ini dibungkus gitu loh. Kok kayaknya seru. Saya kasih gelar Ki Mada Wayahan karena Ki Mada ya dari gelar spiritual bapak saya di belajar spiritual di Jawa. Kemudian Wayahan itu berasal dari nama Wayan yang berarti paling wayah. Paling wayah itu tua yang dituakan. Karena bapak saya anak pertama. Ini saya beri gelar Ki Mada Wayahan.
saudaranya ini ada di Museum Neke di Ubud. Museum saudaranya ini sama kayak gini. Bukan sama sih, ada 3 masterpiece di rumah ini. Kebetulan dibuat oleh kakek. Kebetulan keluarganya kami pengrajin. Ini dibuat di sini berarti? Ya. Oh, iya. Ada 3, yang 2 udah dimahar oleh Museum Neke dan disimpan di sana. Itu keris kuno juga, keris kerajaan Gianyar. 1 yang sisa ini. Jadi ya wow. Ini Mas Murni. Wow. Ini danganannya model ke Prabu, kalau nggak salah di Bali kan ada raksasa di. Nggak tahu modelnya apa, cuman ini Mas Murni, batu-batu mulia, asli batu mulia. Ini gading yang diukir di Tampak Siring, kerajinan Tampak Siring. Tampak Siring itu kan terkenal sama ukiran gading sama tulang sama telur. Telur toar. Telur apa yang dijak? Telur toar. Ini juga emas. Ini Mas. Waduh. Mahal. Wah, ini mahal sekali nih. Ini Bisa ya, dinyanyikan berarti? Hah? Bisa dinyanyikan. Mas Kumambang. Wah, itu salah satu Pupuh lagu Bali itu apa? Tradisional Bali. ini apa ini ya motifnya kalau nggak salah apa namanya pada saat bapaknya Pandawa berburu kijang. Oh, ada Pandawa, ada Kayaknya kijang, ada Ini adanya Raja Pandu. Raja Pandu berburu kijang di hutan. Oh. Siapa nih? Ini Nggak tahu. Ada 2. Ini kijangnya, Ini gajahnya. Ya. ini kijangnya, ini novanya. Kijang Nova. Ya ini Mas Murni salah satu masterpiece di Sentula Art. Terus gininya. Isinya. Wah. Isinya Ini ini keren sekali ini. pamornya udah agak pamornya udah agak belum saya bersihkan. Ini kalau nggak salah dapurnya namanya kalau di Jawa Panimbal. Ciri khas dari keris Bali, looknya tidak terlalu ekstrim. Jadi ya ngelimpo gini. Apa namanya sih? Nggak terlalu, cuman ini Bleko. sirah cicaknya ini agak panjang. Namanya sirah cicak kalau di keris. Ini agak panjang, kemudian gerendengannya khas, cuman satu bentuk gitu aja, satu arah gitu aja. Dan besar dan tebal-tebal, itu ciri khas keris Bali. Kayaknya ini kalau nggak salah saya dengar ya dari keluarga kerajaan di Gianyar yang punya keris ini dulunya. Tapi dibuatnya di sini. Ya mungkin zaman sekarang kerajaan di zaman sekarang kan pengen uang nih, lacur-lacur orang. Ekonominya Kolab ya. kemudian kakek seorang pengrajin dan juga kolektor. Ya mungkin dimaharkan bilangnya. Kemudian ini ya kita bikin, kakek saya bikin sendiri. Jadi di keris itu istilahnya bukan dibeli atau diapa? Dimaharkan. Ada dua Dipinang yang lah istilahnya. ditukar. Ditukar boleh. Ini yang seperti ini ada 3, yang 2 di Museum Neke bergelar Ki Belang Uyang sama Ki Gudeg Waruh kalau nggak salah. Ada 2. Ada kok di buku Museum Neke pasti ada. Di katalog. Katalog di Ubud. Di Ubud pasti ada. Karena ya saya berani bilang begitu ya karena memang begitu. Nah, karena memang benar adanya. Ya. Iwayan Tike, Bangli. Keren Punya sekali nih, ini. Iwayan Tike. Ini pamornya ngulit semongko. Ngulit semongko. Ngulit guling. Itu filosofinya ya kerejekian. Ini masih ada bulat, nggak lurus dia. Filosofinya kerejekian. Kalau nggak salah ini dapurnya apa tadi saya bilang Panimbal. Karena look 9. Ada apa namanya? Ini bungkam ya? Ricikannya enggak. Bukan. Oh ya, nggak nempel. Nggak nempel. Ada ricikannya seperti ini, ada jalen, lambe gajah dan lain-lain. Kayaknya Panimbal ini. Tangguh Bali Gianyar. Keren. Top. Mas Murni.
Kalau tangguh itu dasar penangguhan itu ada beberapa, tangguh Singosari, tangguh Majapahit, tangguh Mataram, sama tangguh Nom-Noman. Kalau Nom-Noman kan udah saya jelaskan tadi, pada saat Mataram Amangkurat II dipecah belah oleh VOC menjadi Pakubuwono III sama Hamengkubuwono I. Hamengkubuwono Jogja, Pakubuwono Surakarta Solo. Nah, Pertamanya Mataram. awalnya Mataram dibelah jadi dua. Mataram Senopaten, Mataram Sultan Agung, Mataram Amangkurat I, Mataram Amangkurat II, kemudian yang ketiga dipecah menjadi dua. Pakubuwono III dan Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Kalau di keris termasuk keris kuno itu sampai Pakubuwono X, Hamengkubuwono VII ya kalau nggak salah. Karena pada saat itu kurang lebih, kalau misalnya Pakubuwono XI itu kurang dari 100 tahun pada saat waktu ini. Jadi kalau di keris itu 100 tahun masih muda namanya. Jadi nggak dihitung. Jadi Di atas 100 tahun baru masuk pusaka. Jadi 100 tahun sebelum sekarang berarti Pakubuwono X, Hamengkubuwono VII apa 8 ya kalau nggak salah. Itu termasuk era Nom-Noman. Kenapa Bali tidak termasuk? Dasar penangguhan, Bali tidak termasuk, Tuban tidak termasuk, Madura tidak termasuk, Cirebon tidak termasuk, padahal itu pemproduksi keris paling hebat di daerah Indonesia, paling hebat yang 4 itu. Kenapa begitu? Karena di Bali itu tidak pernah ada suatu kerajaan yang sangat berkuasa besar. Yang ada hanya empu-empu yang sangat luar biasa, makanya Bali tidak termasuk penangguhan era. Kalau tangguh Bali era Majapahit ada, tangguh Bali era Mataram ada, tangguh Bali era Nom-Noman ada. Kira-kira seperti itu kalau pengetahuan. Kesotoyan saya. Ya, namanya juga sotoy. Namanya juga batoy. Namanya juga batoy. Batoy. Bacot. Sotoy. Kembali lagi. Ya buat men-trigger anak-anak muda juga sih kan, kita bahas gini biar ter-trigger bahwa ini warisan kita patut dipelajari, dilestarikan. Ini juga seni ya, ada ukirannya gitu. Jadi kita juga bahas pas spesial Tumpuk Landap. Ya, spesial budaya Hindu. Tumpuk Landap. Oh satu ya, saya mau pesan nih, belajar berkeris bukan untuk kita menjadi ahli keris, tetapi untuk kita mencintai budaya keris dan pengen memiliki keris, kemudian setelah dimiliki mengaplikasikan filosofinya ke kehidupan sehari-hari. Ya kira-kira pesan saya seperti itu aja. Ya sampai di sini Batoy kali ini, kita ketemu lagi di Batoy berikutnya. Stay tune.